Gelandang Persib Bandung Robby Darwis bermain gemilang saat timnas U23 Indonesia membungkam Brunei Darussalam. Dia memberikan 3 assist dalam kemenangan dengan skor telak 8-0. Pada laga tersebut, Robby menjadi pilihan utama sebagai gelandang bertahan. Sedangkan satu pemain Persib Bandung lainnya, Kakang Rudianto, hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Meski bermain sebagai gelandang bertahan, Robby tetap kerap dekat dengan gawang lawan. Pasalnya, Indonesia mendominasi permainan. Robby juga memiliki peluang untuk mencetak gol. Walau akhirnya gagal, dia tetap memberikan peran sentral. Dia memberikan 2 assist kepada Jens Revan dan 1 assist kepada Arkan Fikri. Bahkan assist kedua kepada Revan dilakukan lewat lemparan ke dalam. Atas performanya yang cukup menjanjikan tersebut, Robby mendapatkan banyak apresiasi. Robby pun mengaku senang bisa memberikan kontribusi atas keberhasilan timnas U23 di laga pembuka. Meskipun begitu, dia enggan berpuas diri. Dia berjanji untuk terus berbenah untuk performa yang lebih baik lagi. Setelah gagal meraih hasil maksimal di turnamen Piala Presiden, Persib Bandung bersiap melakukan program lanjutan untuk menghadapi BRI Super League musim 2025. Tim Maung Bandung ini berencana menggelar pemusatan latihan di Thailand selama 10 hari. Selain berlatih, mereka juga akan menjalani 3 laga uji coba. Badak berharap selama pemusatan latihan anak asuhannya bisa semakin padu, terutama rekrutan anyar yang didatangkan pada musim ini. Hal ini sangat penting sebelum Marco dan kawan-kawan mengarungi kompetisi sebenarnya. Namun dalam pemusatan kali ini, Bojan Hodak tidak mengikut sertakan bek senior mereka, yakni Ahmad Jufrianto yang sedang mengalami cedera. Sementara untuk Sadil Ramdhani dipastikan masuk dalam rombongan tim. Saat ini Persib Bandung terus mematangkan persiapan. Setelah kegagalan di Piala Presiden, Maung Bandung kini fokus meningkatkan fisik para pemainnya. Pelatih fisik Persib Bandung Miro Patrick mengungkapkan, saat ini intensitas latihan mulai ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar Marco dan kawan-kawan berada di level terbaik saat menjalani laga perdana di BRI Super League kontra Semen Padang. Kami memainkan Piala Presiden, yang mana itu bukan dipersiapkan untuk program kami, tetapi kami harus bermain. Sekarang kami masih di awal, dan bisa dilihat tadi, pemain terlihat menderita. Mereka berlatih dengan keras, tetapi step by step, mereka semakin mencapai level yang kami inginkan, kata Miro Patrick. Jelang TC di Thailand, skuad Persib Bandung akan langsung menyambut 1 pemain asing baru yang diresmikan pada tanggal 16 Juli kemarin, yakni bek timnas Irak Fran Putros. Putros akan langsung bergabung bersama tim setibanya skuad Pangeran Biru di negeri Gajah Putih. Saat ini dipantau dari sosial media resmi Persib Bandung, skuad Pangeran Biru kini tengah berangkat menuju ke Thailand demi melakukan TC di negeri Gajah Putih tersebut. Kedatangan Fran Putros akan menjadi tambahan baru bagi lini pertahanan skuad Pangeran Biru jelang Liga 1 2025. Pemain berusia 32 tahun ini dinilai cocok mengisi pos pertahanan Persib Bandung yang ditinggal 2 palang pintu utamanya, yakni Nick Kuipers dan juga Gustavo Franca. Dengan postur menjulang setinggi 181 cm, Putros memiliki keunggulan dalam duel udara. Dia menjadi figur tangguh di jantung pertahanan. Ia juga tercatat pernah bekerja sama dengan Asnawi Mangkualam di Por FC, yang membuat adaptasinya ke atmosfer sepak bola Indonesia. Dia kini tidak akan menemui hambatan besar. Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar Fran Putros saat ini berada di angka 6,08 miliar. Menandakan kualitas dan reputasinya sebagai pemain yang matang secara teknik maupun pengalaman. Setelah bergabung, Putros berpotensi menjadi tandem ideal di lini belakang Persib Bandung dalam membangun kekuatan baru pada musim ini. Selain itu, di balik keberhasilan Persib Bandung menggait Fran Putros, ternyata ada kabar yang menyebutkan Maung Bandung melakukannya tanpa bantuan agen. Kabar tersebut disampaikan oleh akun Instagram @ownerwakanda. Disebutkan Persib Bandung melakukan negosiasi langsung dengan Fran Putros. Sebelumnya memang sempat tersiar kabar Persib Bandung memilih mundur dari perburuan Fran Putros karena nilai gaji yang sebelumnya disepakati secara verbal ternyata berubah. Ditenggerai, hal itu dikarenakan ada kepentingan pihak agen hingga membuat nilai kontrak yang diminta Fran Putros menjadi menggelembung. Setelah dikonfirmasi hari ini bahwa dari pihak Persib Bandung melakukan negosiasi sendiri, lantaran sebelumnya sempat bernegosiasi dengan sang agen, namun batal lantaran gaji tidak menemui kata sepakat, dan hal itu dilakukan dalam beberapa minggu yang lalu, dan detail gaji sudah disetujui langsung oleh pihak Persib Bandung sendiri, tulis akun Owner Wakanda. Jika Persib Bandung merekrut bek timnas Ira, maka sang rival yakni Persija Jakarta juga terlebih dulu merekrut bek timnas Indonesia penuh pengalaman di tanah Eropa, yakni Jordi Amat. Kepindahan Jordi Amat ke Persija Jakarta menjadi bagian dari langkah strategis pelatih Mauricio Souza dalam membangun skuad yang solid. Meski namanya tetap memiliki magnet tersendiri,
Performa Jordi Amat belakangan memang tengah menjadi sorotan. Setelah sempat mencicipi kerasnya persaingan di Liga Inggris pada masa keemasannya, kiprahnya di level Asia mengalami penurunan. Musim terakhir bersama JDT menunjukkan indikasi penurunan performa. Jordi Amat hanya mencatatkan 25 penampilan di seluruh kompetisi, dengan hanya 2 kali turun sebagai starter dalam ajang Liga Champions Asia ini. Kondisi ini memperlihatkan penurunan kepercayaan dari pelatih di level kompetisi tertinggi. Situasi serupa juga tercermin di Timnas Indonesia, di mana Jordi Amat tidak sekalipun tampil dalam 4 pertandingan terakhir di bawah pelatih Patrick Kluivert sepanjang tahun 2025. Dalam skema 3 bek tengah Timnas Indonesia, JZ, Justin Hubner, dan Rizky Ridho menjadi pilihan utama pelatih Patrick Kluivert. Sangat menarik menanti pertemuan kedua klub besar Indonesia ini di Super League 2025. Persib dengan tembok barunya Ferran Putros yang aktif bersama Timnas Irak, dan Persija Jakarta dengan bek anyarnya yakni Jordi Amat yang juga aktif membela Timnas Indonesia akan bertemu dalam satu lapangan dengan duel klasik penuh gengsi yang akan tersaji di Liga 1 Indonesia musim 2025. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanka menyebut skuad Macan Kemayoran berpotensi tidak akan memakai 11 pemain asing di Super League 2025. Mereka akan menggunakan 9 nama saja. Prapanka menyebut tidak masalah jika klub lain merekrut 11 pemain asing untuk Super League 2025, terutama untuk Persib Bandung dan juga Dewa United, sebab mereka akan mentas di kompetisi AFC. Kita berharap dengan kebijakan baru ini, mudah-mudahan tidak ada gangguan bisa bersaing di AFC. Jadi Persib dan Dewa United bisa merekrut 11 pemain asing untuk bersaing di level Asia, kata Muhammad Prapanka. Lebih lanjut, Prapanka menyemangati para pemain lokal agar mau bersaing dengan para pemain asing. Dia percaya ada momen ketika para pemain asing ini performanya menurun. Terkait kuota pemain asing di tim, pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyerahkan semuanya kepada pihak manajemen. Yang penting, pemain-pemain itu bisa memberikan kontribusi untuk tim. Itu urusan dari manajemen soal pemain asing. Saya tahu yang bisa bermain 8. 3 tidak boleh masuk di dalam daftar pertandingan. Tetapi kalau memang ada 11 pemain, itu yang harus membantu Persija, kata Mauricio Souza. Sebelumnya memang ada perubahan dari kebijakan terkait penggunaan jumlah pemain asing jelang Super League 2025. Ketum PSSI Erick Thohir mengirimkan surat kepada PT Liga Indonesia baru. Surat itu berisi permintaan untuk merevisi aturan tentang kuota pemain asing bagi para kontestan BRI Super League. Awalnya ILIG sudah mengumumkan kuota pemain asing mulai musim 2025. Setiap kontestan boleh mendaftarkan 11 pemain asing, tetapi hanya 8 yang bisa masuk ke daftar susunan pemain. Namun Erick Thohir merasa 8 pemain asing itu terlalu banyak. Erick menyebut aturan pemain U23 tetap wajib diberlakukan di BRI Super League 2025, di mana setiap klub wajib memainkan 1 pemain di bawah usia 23 tahun, paling tidak selama 45 menit. Erick juga menyoroti beberapa pemain diaspora yang memilih untuk melanjutkan karir di Indonesia. Erick tidak bisa menyalahkan hal tersebut. Lebih lanjut, Erick Thohir mengklaim permintaan pengurangan kuota pemain asing ini tidak untuk menurunkan kualitas BRI Super League. Erick justru menegaskan ingin memberikan ruang yang luas untuk para pemain lokal.